Yang belum ada jodoh dikaruniakan jodoh oleh Allah, amin. Yang ada hutangnya dilunaskan oleh Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Na masih mangalehin di tasasudena. Ima berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, songoni jua nikmat kesehatan dot kesempatan. Ima dalan-dalan na ita bisa markumpul di masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah sada nikmat na patut ita syukur itu Allah Subhanahu wa taala. Dia macara ustad mensyukurina ima doot senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah Allah masukkan kelak ke dalam surganya tanpa hisab, amin. Surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, orang-orang yang beriman kekal di dalamnya, yang surga itu diperuntukkan hanya uiddat lil muttaqin, hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani petunjuk daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau kelak, amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram, para tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai hato bangun harajaun, songoni juosian pemerintahan. Alhamdulillah kehadiran kita di pagi hari ini di dalam masjid ini, semoga Allah memberikan kita keberkahan sehingga kita sepulang dari sini semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada pada bulan Sya'ban. Kalau Al-Fakir tidak salah ini sudah masuk tanggal 22 Sya'ban. Itu menunjukkan bahwa apa? Kurang lebih 7 hari lagi kita akan memasuki yang namanya puasa pada bulan Ramadan. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini jangan lupa kita semua untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balligh umurana fi Ramadan. Yang artinya ya Allah ya Tuhanku, berkahilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Kenapa doa ini penting dibacakan? Agar umur kita disampaikan Allah pada bulan Ramadan. Karena mungkin banyak di antara kita, ada keluarga kita, ada orang tua kita, mungkin ada suami, istri, anak, kakak, abang
sanak saudara yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak lagi sempat bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan kepada keluarga kita yang telah terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan ampunan kepada mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang diinginkan oleh seorang mayit yang sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala melainkan dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nana somar ziarah dope silakan berziarah, doakan ampunan bagi keluarga kita. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka, mengampuni mereka sehingga Allah berikan mereka tempat sebaik-baiknya, itulah surga jannatun tajri min tahtihal anhar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra wal Mi'raj, maka peristiwa ini tidak bisa kita lepaskan dengan peristiwa sebelumnya, yaitu yang dimana yang menjadikan sebab daripada Nabi Muhammad SAW diperjalankan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan wafatnya orang-orang tercinta yang menolong dakwah daripada Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Itulah paman beliau Abu Thalib dan istri tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Paman beliau Abu Thalib adalah orang yang senantiasa melindungi dakwah daripada Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan ajaran Islam dari siksaan fisik yang diancamkan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Sementara istri beliau Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah wanita yang selalu menghibur Nabi Muhammad SAW. Khadijah wanita yang selalu memberi semangat kepada Nabi Muhammad di saat Rasulullah Muhammad SAW sudah hampir-hampir berputus asa mengharap keimanan daripada penduduk kota Makkah. Oleh karena itu pantas dan wajarlah bahwa Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha Allah balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha bukan hanya mengorbankan tenaganya, bukan hanya mengorbankan pikirannya, bukan hanya mengorbankan hartanya, bahkan nyawa pun dia pertaruhkan untuk menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Khadijah dibalas Allah dengan ganjaran surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika ayah umat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, itu Khadijah sebentar lagi akan datang menuju kita. Mungkin dia membawakan makanan atau minuman." Maka malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, balik salamillah wa salami fa inna qad bana laha baitan fil jannah." Wahai Muhammad, sampaikan salam dari Allah dan salam dariku. Sesungguhnya Allah telah membangunkan istana untuk Khadijah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan pengorbanan daripada Ummul Mukminin Khadijah menolong dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka pertanyaannya bagi kita, apa usaha kita dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala agar kita juga bisa memperoleh posisi yang sama sebagaimana yang diperoleh oleh posisi Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena meninggalnya orang-orang tercinta itu, lalu Rasulullah kemudian berpikiran bagaimana kalau menyebarkan dakwah Islam ke satu negeri yang di sana masih ada kaum kerabat daripada ibunda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah di negeri Taif. Di negeri Taif masih ada kaum kerabat dari jalur ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Nabi Muhammad bersama maulanya yaitu Zaid bin Harisah yang dulu diangkat oleh Rasulullah menjadi anak angkat daripada Nabi Muhammad. Namun setelah turun ayat, maka Nabi tidak boleh menisbatkan nama anak angkatnya kepada beliau, maka dikembalikanlah nama Zaid bin Harisah, tidak lagi menjadi Zaid bin Muhammad. Maka kalau ada di sini yang punya anak angkat, jangan nisbatkan nama anak angkat itu kepadamu, tetapi nisbatkanlah nama anak angkat itu sesuai kepada dengan nama orang tuanya. Kemudian berangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid bin Harisah ke negeri Taif.
Kemudian sesampai di negeri Taif, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan dakwah Islam kepada setiap kabilah, dan tidak ada satupun kepala suku di negeri Taif yang tidak didatangi oleh Rasulullah. Namun sayang, seluruh kepala suku itu menolak dakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Kalau Allah mengutus seperti engkau menjadi nabi, maka terkoyaklah kain penutup Ka'bah. Tidak wajar engkau, orang yang dipilih Allah, menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua kabilah suku di Taif menolak dakwah Nabi. Lalu kemudian pulanglah Nabi dengan rasa kecewa karena tidak ada satupun penduduk negeri Taif yang beriman dan mau melindungi dakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pulanglah Rasulullah dalam perjalanan itu tanpa sepengetahuan daripada beliau. Ternyata kepala suku daripada penduduk negeri Taif memerintahkan para budak-budak mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dari belakang. Lalu kemudian mereka mengolok-olok Nabi, melempari Nabi, sehingga Zaid bin Harisah melindungi Nabi Muhammad SAW dari lempar-lemparan batu, sehingga bocorlah kepala sahabat mulia Zaid bin Harisah. Bahkan tidak cukup sampai di situ, akibat daripada lemparan penduduk negeri Taif, maka berdarahlah tumit daripada kaki Nabi Muhammad SAW, sehingga pada waktu itu kedua sandal Nabi dipenuhi oleh darah yang mengucur daripada kaki Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah SAW berjalan bersembunyi hingga sampai di sebuah kebun kurma. Kebun kurma ini dimiliki oleh 3 orang yang bersaudara. Kemudian bersembunyilah Rasulullah SAW di sebuah kebun anggur. Lalu duduklah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengucapkan ucapan yang kita kenal dan sangat masyhur. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, ya Tuhanku, kepada siapa lagi engkau akan mengutus aku? Selama engkau tidak marah kepadaku, ya Allah, aku ridho kemanapun aku engkau tempatkan. Maka di saat seperti itu, pemilik kebun anggur itu, yaitu Utbah bin Rabi'ah, melihat betapa sedihnya apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia memerintahkan seorang pembantunya, budak yang bernama Addas. Addas ini adalah seorang budak yang berasal dari sebuah negeri yang bernama Ninawa. Ninawa ini adalah sebuah daerah di negeri yang bernama Irak. Kemudian datanglah Addas membawa sepiring anggur, lalu menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika Nabi ingin mengambil buah anggur itu, dibacakan oleh Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Addas terkejut. Wahai Tuan, dari negeri manakah engkau berasal? Karena tidak ada satupun penduduk negeri Taif ini yang mengucapkan seperti ucapan yang engkau sebutkan ketika mereka memasukkan makanan ke mulut mereka. Maka Nabi Muhammad menjawab, aku adalah utusan Allah, aku adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, dari mana engkau berasal wahai Addas? Aku adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Ninawa. Ninawa ini adalah sebuah nama kota di negeri Irak. Maka Nabi Muhammad berkata, engkau berasal daripada negeri orang yang soleh. Di Ninawa ada saudaraku yang bernama Yunus bin Matta. Maka Nabi Yunus bin Matta berasal dari negeri Irak. Maka aku sama dengan Nabi Yunus. Maka mendengar ucapan Nabi Muhammad, lalu Addas mencium kening Rasulullah Muhammad SAW. Diciumnya keningnya, diambil kedua tangannya, dicium oleh Addas, lalu bersimpuh sujud mencium kedua kaki daripada Nabi Muhammad SAW. Maka melihat itu, tuannya Addas berkata, celakalah budak itu, karena dia telah mengikuti apa yang disampaikan oleh laki-laki tersebut. Kemudian setelah Addas datang, kemudian majikannya bertanya, kenapa engkau mau mengikuti apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut? Maka Addas menjawab, wahai tuanku, tidak ada yang lebih baik di dunia ini selain daripada apa yang disampaikan oleh laki-laki tersebut. Maka kata tuannya, jauhi laki-laki itu kalau engkau tidak mau celaka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berlanjutlah perjalanan itu dari kebun anggur. Sesampainya di sebuah daerah yang bernama Qarnul Manazil. Daerah itu bernama Qarnul Manazil. Maka nanti kalau Allah berikan kita rezeki umrah, kita bisa ziarah ke negeri Taif.
Sesampai di sebuah daerah yang bernama Qarnul Manajil, maka di sana Allah utus malaikat Jibril bersama 2 malaikat hafazah, malaikat penjaga gunung. Kemudian datang malaikat Jibril. Apa dikatakan malaikat Jibril? Wahai Muhammad, ini aku membawa 2 malaikat, terserah engkau mau diperintahkan apa saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah mengutus 2 malaikat penjaga gunung? Karena ketika darah Rasulullah telah tertumpah ke muka bumi walaupun setetes, itu menunjukkan apa? Bahwa Allah telah menghalalkan ajab bagi kaum itu. Makanya tidak boleh tumpah darah Nabi ke atas muka bumi ini walaupun setetes. Maka ketika Nabi Muhammad SAW terlibat dalam perang Uhud, maka nampak oleh sahabat ketika pipi Rasulullah tertancap oleh panah, patah giginya karena memperjuangkan dakwah Islam, maka ditampunglah darah itu oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah ditampung diusapkan ke baju perang, maka seorang sahabat keheranan kemudian bertanya, apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, kalian tidak melihat apa yang aku lihat. Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, ketika setetes saja darah Nabi tumpah ke bumi, maka Allah akan mengazab kaum tersebut. Maka Rasulullah tidak menginginkan kaum itu diazab oleh Allah sebelum Rasulullah menyampaikan dakwah Islam. Rasulullah masih berharap daripada kaum kafir Quraisy Makkah yang sangat menolak dakwah Rasulullah dengan kejam itu, masih berharap mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka na inda tola sapak mudarni Nabi ayah umat. Mula sapak mudarnya setetek petur ma'ajab ni Allah Subhanahu wa taala. Maka na ya pusapuskunya mudarnya itu bajunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pulanglah Nabi dari negeri Taif, kemudian kembali ke kota Makkah. Tetapi ketika ingin memasuki kota Makkah, Nabi bingung. Kalau andai orang-orang kafir Quraisy Makkah mengetahui apa yang terjadi pada Nabi Muhammad, niscaya mereka akan semakin riang gembira dan mengolok-olok dakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka didatangilah satu kepala suku di kota Makkah yang mau melindungi Rasulullah sehingga Rasulullah bisa masuk kembali ke kota Makkah. Kemudian Rasulullah tawaf di Ka'bah, kemudian pulang ke dalam rumah lalu beristirahat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan beristirahat itu, maka datang malaikat Jibril bersama tunggangan seekor hewan tunggangan yang bernama buruk. Buruk ini adalah hewan tunggangan para nabi-nabi. Jadi burukon ayah umat nanggo Nabi Muhammad sajona mengendarayon. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mengendarai kendaraan yang bernama buruk. Tanda mudo mak buruk. Buruk itu adalah hewan lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Sekali burukon mengalakka sejauh mata memandang. Maka itulah kendaraan para nabi. Maka datang malaikat Jibril membawa buruk, lalu dibangunkanlah Nabi Muhammad SAW untuk diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, enak mana? Diperjalankan atau jalan sendiri? Diperjalankan. Kalau kita diperjalankan semuanya gratis. Kalau jalan sendiri bayar sendiri. Maka anak tagian mak pola ni perjalankan. Kan soni dari siam kan? Pola dong kalak na mengajak jalan-jalan. Itang dum sudenya. Ai ba pigiot mebe. Maka Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menghibur Rasulullah Muhammad SAW yang sedang berduka cita. Orang-orang yang tercinta telah meninggal dunia, dakwahnya ditolak di mana-mana, maka Rasulullah berduka cita. Saking sedihnya Rasulullah Muhammad SAW sehingga tahun itu dinamakan dengan tahun apa? Amul Husni, tahun duka cita. Asi dong kon tahun duka cita mak arana na jolo nape dong kalender songon sannari. Maka apa peristiwa yang paling masyhur pada itu, maka tahun itu akan dinamai dengan tahun peristiwa tersebut. Contoh, Rasulullah lahir pada tahun gajah. Kenapa disebut pada tahun gajah? Karena memang peristiwa yang paling dahsyat hari itu adalah ketika datangnya pasukan bergajah yang hendak meruntuhkan Ka'bah. Napa dong kalender na jolo songon sannari. Maka orang-orang Arab zaman itu menyebut nama tahun sesuai dengan nama peristiwa apa yang terjadi pada tahun itu.
Maka datanglah malaikat Jibril membawa kendaraan buruk. Lalu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan Allah Isra wal Mi'raj dengan jasad dan ruh. Lengkap dengan jasad dan ruh. Bukan ruh saja yang berangkat, tapi dengan jasad dan ruh. Maka dinaikilah buruk itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayat yang tadi dibaca oleh Qori. Apa bunyi ayatnya? Subhanallazi asra bi'abadihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hambanya hanya dalam waktu satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Hanya dalam satu malam, dan dalam perjalanan itu Rasulullah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah ditampakkan kepada manusia manapun. Maka dikatakan Rasulullah, ketika Rasulullah berada di langit, kemudian Rasulullah berkata, aku melihat sesuatu yang sangat indah, dan aku melihat itulah yang ditatap oleh mayit-mayit kalian ketika mereka ingin kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka nama pola madung bolnang mata ni sada alak nama runggut kehe iman ligin nyalai ahane ligin ni Rasulullah di langit. Sesuatu yang sangat indah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang dipandang oleh mayit-mayit kalian ketika mereka ingin meninggal dunia. Maka lanjutlah perjalanan itu. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah kemudian mengikatkan buruknya, di mana para nabi senantiasa mengikat kendaraan-kendaraan mereka. Dia nabi-nabi najolo ikobekon kalai kendaraannya lagi, maka isi maju Nabi Muhammad mengikatkan kendaraannya yang bernama buruk. Mudah-mudahan mula adong rasa cinta ilain Allah bisa kita berkunjung ke Masjidil Aqsa lalu melihat di mana tempat para nabi mengikatkan kendaraannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak boleh lupa dengan Masjidil Aqsa. Itulah kenapa ayat itu Allah kaitkan dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kaum muslimin. Maka jangan lupakan Al-Aqsa. Bagaimana nasib saudara-saudara kita umat Islam di Palestina hari ini. Insya Allah di akhir zaman kita akan kembali merebut Palestina dengan memerdekakan dari tangan Zionis kotor Yahudi laknatullah alaih. Takbir, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesampainya Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, maka dilihat oleh Nabi di dalam masjid telah ada para nabi-nabi dan rasul sudah berbaris menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitul Maqdis adalah Ardul Anbiya, adalah buminya para nabi, di mana nabi-nabi banyak berasal dari tanah Palestina. Makanya Palestina disebut sebagai Ardul Anbiya, buminya para nabi. Arana bahat nabi-nabi berasal dari Palestina. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim alaihis salam juga berasal dari tanah Palestina. Maka dilihat ke dalam masjid. Di sana telah ada nabi-nabi, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa. Semua nabi-nabi telah ada di sana. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana mungkin nabi-nabi itu bisa hadir di situ padahal dulu mereka sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya nang udah umak kakak tulang baca Quran surah Yasin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ija arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadi, maka jadi. Maka Allah hadirkan semua jasad daripada nabi-nabi itu hadir di dalam Masjidil Aqsa. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Masjidil Aqsa, maka diangkatlah Nabi Muhammad untuk menjadi imam solat 2 rakaat. Maka semenjak itu menandakan apa? Bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi dan rasul. Makanya ketika ada ustaz ceramah, apa kata dia? Salawat dan salam kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itulah pemimpin para nabi dan rasul. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya Pak Ustaz? Buktinya adalah ketika Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, maka yang diangkat menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sampailah perjalanan itu dari Masjidil Aqsa kemudian dijadikan sebagai tempat transit, menunjukkan betapa pentingnya posisi Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam.
Maka melihat kondisi saudara-saudara kita hari ini, jangan lupakan mereka. Kalau kita tidak bisa menolong dengan tenaga, maka tolong dengan harta. Tak bisa kita menolong dengan harta, tolong mereka dengan doa. Minimal kita mendoakan mereka dalam doa-doa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biar Imam Malik. Oh, nabido. Sulang nono mata mar selawat joli teh. Adong lebih waktu ida. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita rezeki bisa berkunjung ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlanjutlah perjalanan itu dibawa oleh malaikat Jibril, maka sampailah di langit dunia yang pertama. Maka di langit dunia yang pertama disebut dengan namanya Hafazah. Sesampai di langit dunia, maka diketuk oleh malaikat Jibril pintu itu. Maka dijawab oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Malaikat itu bernama malaikat Ismail. Maka ditanya, siapa di luar sana? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Nabi Muhammad SAW. Sudahkah mendapatkan izin masuk? Sudah. Maka kata malaikat Ismail, silahkan masuk. Dipanggillah Nabi Muhammad dengan nama panggilan yang baik. Dipersilahkan masuk ke langit yang pertama. Sesampainya di langit yang pertama, maka nampak oleh Rasulullah SAW sosok laki-laki. Dan laki-laki itu sedang duduk di sebuah kursi. Laki-laki itu ketika menoleh ke arah kanan, dia melihat di sebelah kanan laki-laki tersebut ada ruh orang-orang yang beriman yang Allah masukkan ke dalam surganya. Dan kalau laki-laki itu menoleh ke sebelah kirinya, ada ruh orang-orang yang celaka yang Allah masukkan ke dalam nerakanya. Dan ketika laki-laki itu melihat ke sebelah kanannya, kemudian dia berkata, ruh yang baik keluar dari tubuh yang baik. Dan kemudian ketika laki-laki itu melihat ke sebelah kiri, maka dia berkata, ruh yang buruk keluar dari tubuh yang buruk. Maka melihat peristiwa itu, Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, siapakah laki-laki itu? Maka Jibril berkata, laki-laki itu adalah kakek kalian, Nabi Adam alaihis salam. Maka Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Adam alaihis salam di langit yang pertama. Bagaimana bisa Ustaz? Ija aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka di langit yang pertama nampaklah oleh Nabi Muhammad SAW ada orang-orang yang orang-orang itu memasukkan batu api neraka ke dalam mulutnya. Ipa masuk kalai batu mak tu babanya lay, tu pamangannya lay. Batu sagodang-godang kepala di tangan, batu api neraka dimasukkan mereka ke dalam mulutnya. Lalu nampak oleh Rasulullah keluar kembali dari belakang. Maka Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, orang-orang seperti apakah itu? Maka Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati ketika mengelola harta anak yatim. Jangan kau zalimi hartanya. Kalau engkau makan hartanya dengan zalim, maka ancamannya kelak di hari akhirat akan kau masukkan batu api neraka ke dalam mulutmu, lalu keluar kembali dari belakang. Kemudian yang kedua yang tampak oleh Nabi Muhammad SAW di langit yang pertama adalah ada orang-orang yang mereka memakan daging yang busuk. Padahal di sampingnya ada, di depannya ada daging yang segar lagi bersih, tetapi orang-orang itu malah memilih memakan daging yang busuk. Maka Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, orang-orang seperti apakah itu? Malaikat Jibril berkata,
mereka adalah orang-orang yang lebih suka kepada yang haram daripada yang dihalalkan Allah. Ada yang halal di rumah tetapi mereka mencari yang haram, maka azabnya adalah mereka memakan daging yang busuk. Kemudian yang ketiga yang dinampak oleh Nabi Muhammad SAW di langit, yang pertama adalah ada orang-orang yang mereka itu perutnya sebesar rumah. Mudah-mudahan butuh anak ayah umat. Amesina Ustaz, binatang berbisa, ular, kalajengking, lipan. Dan orang-orang itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Mereka berada di jalan yang dilewati oleh pasukan Fir'aun. Maka diinjak-injaklah perut mereka oleh Fir'aun dan pasukannya. Maka Nabi berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang suka memakan harta riba. Maka jauhi riba. Kemudian dinampak oleh Rasulullah Muhammad SAW, ada pula orang-orang yaitu para wanita. Untuk kaum ibu kaum mademuru, ada wanita yang dinampak oleh Rasulullah, mereka digantung di dadanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, keadaan seperti apa mereka ini? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, mereka adalah wanita-wanita yang dulu di dunia tidak mau menutup aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang menampak-nampakkan aurat. Maka Bapak Ibu, dan terutama ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga auratmu, tutup auratmu, ulang pakai pakaian bagasan bagas tu luar bagas. Mana ayatnya Ustaz? Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 59? Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, istri-istri orang-orang beriman, wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Maka yang dimaksud dengan jilbab pada ayat itu adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh, mulai daripada leher sampai mata kaki. Itulah yang disebut dengan namanya jilbab. Ada jilbab Ustaz, baju kurung, baju gamis, bahasa Sandarina warna hijab. Maka kalau kita keluar rumah, pakailah pakaian hijab yang di dalamnya ada pakaian di dalam rumah. Ulang pakai pakaian ni bagasan bagas, tu luar bagas. Maka bantu kami para laki-laki ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arana naboratan non maalak dan menjaga mata. Maka ibu-ibu bantu kami laki-laki menjaga mata kami agar tidak terjatuh kepada dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nak ajari daganak teuma mulai sanari menek tabusi alai hijab, ulang tabusi pakaian you can see. You dapat, can bisa, see lihat. You can see, kau dapat lihat saya. Maka belikanlah pakaian-pakaian hijab. Songoni jontong tu ayah nyami. Tabusi tu umak ne bagas baju-baju hijab yang menutup aurat. Aso Ustaz, aso terbebas kita daripada tanggung jawab yaitu kewajiban menutup aurat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selesailah perjalanan Nabi Muhammad di langit yang pertama, lanjut ke langit yang kedua. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Lanjut lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga, Nabi melihat seorang laki-laki yang sangat indah rupawan bentuknya, seolah-olah dia adalah bulan purnama yang bersinar. Itulah Nabi Yusuf alaihis salam. Kemudian lanjut ke langit yang keempat, di sana ada Nabi Idris alaihissalam. Lanjut lagi ke langit yang kelima, di sana ada laki-laki yang rambutnya putih, jenggotnya putih. Itulah Nabi Harun bin Imran. Kemudian lanjut ke langit yang keenam, di sana Nabi Muhammad melihat ada sosok laki-laki yang hidungnya mancung dan kulitnya berwarna sawo matang. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad ingin meninggalkan Nabi Musa hendak berangkat ke langit yang ketujuh, Nabi Musa menangis terseduh-seduh. Maka Nabi Muhammad bertanya, wahai Musa, kenapa engkau menangis dengan sungguh-sungguh? Maka apa jawab Nabi Musa? Ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menangis karena aku melihat ternyata lebih banyak umatmu yang masuk surga dibandingkan umatku, kata Nabi Musa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita hari ini bahwa kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena lebih banyak umat Muhammad
kelak yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lanjutlah perjalanan itu sampai ke langit yang ketujuh. Maka dilihat Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang sedang bersandar dan duduk menyandarkan punggungnya di sebuah tempat yang bernama Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur, Ustaz? Yang di dalamnya setiap harinya masuk malaikat berjumlah 70.000 orang. 70.000 malaikat setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur, dan setiap malaikat yang masuk tidak akan pernah kembali keluar lagi dari dalamnya sampai waktu yang Allah tetapkan. Begitu penjelasan ulama di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Mahtum yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab ini mendapatkan predikat penulisan sejarah terbaik nomor 1 tingkat dunia. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau baca sejarah Nabi mulai daripada lahir sampai wafat, maka saya sarankan belilah kitab yang berjudul Ar-Rahiqul Mahtum Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, agar kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita akan mencintai Nabi kalau kita tidak dekat kepadanya? Supaya kita dekat, maka bacalah Sirah Nabawiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahir sampai wafat. Nang godang-godang nang udah hargana paling-paling mararga 150 do. Telo bisa ke epeng tamang isi pulsa deh. Masa untuk mencintai Rasulullah membaca Sirah Nabawiyah kita tidak mau membeli bukunya, kan? Nah, bukan saya jualan buku, tapi saya sarankan bacalah buku itu agar kita cinta dan tahu siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlanjutlah perjalanan itu sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon di langit sana yang daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti gentong. Nah, jadi bulung nei nang udah kakak ete songon suping ni gajah. Maka masuklah Nabi ke dalamnya, dan di sanalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Dan di samping Sidratul Muntaha ada namanya surga Jannatul Ma'wa. Mana dalilnya, Ustaz? Baca Al-Qur'an surah An-Najm ayat ke-8 sampai 15. Maka di sana Allah menjelaskan bagaimana Rasulullah melihat bentuk asli daripada malaikat Jibril di ufuk jauh di langit sana. Kemudian summa dana fatadalla, kemudian semakin dekat, maka Rasulullah melihat bagaimana besarnya tubuh daripada malaikat Jibril. Begitu keterangan Allah di dalam Quran surah An-Najm ayat ke-8 sampai 15. Maka pertanyaannya, berapa kali Nabi Muhammad melihat bentuk asli malaikat Jibril? Dua kali. Pertama ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Maka Rasulullah mendengar ada sosok yang memanggil-manggil namanya Muhammad. Ditengok Nabi ke kanan tak ada. Muhammad ditengok ke kiri tak ada. Muhammad ditengok ke bawah tak ada. Lalu dilihat oleh Nabi ke atas langit, maka di sana malaikat Jibril dinampak oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saking besarnya, sepenuh langit. Itu menunjukkan apa? Saking besarnya malaikat Jibril yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malaikat Jibril itu punya 2 sayap, yang kalau sayapnya dikembangkan maka tertutuplah langit ini dari timur ke barat. Dari timur ke barat menjadi gelap kalau malaikat Jibril mengembangkan sebelah sayapnya. Begitulah malaikat Jibril yang dijadikan pemimpin para malaikat. Sesampai di langit itu, maka diterimalah perintah solat berjumlah 50 kali. Saking pentingnya perintah salat ini, Allah tidak menurunkannya melalui malaikat Jibril, tetapi harus langsung Rasulullah SAW yang menjemput perintah salat itu dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat Jibril sendiri pun tidak sanggup untuk naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Maka malaikat Jibril berkata, Muhammad, saya hanya bisa menemanimu sampai di sini, maka engkaulah sendiri yang lanjut ke atas. Kenapa? Kalau aku lanjut, maka tubuhku akan hancur. Malaikat Jibril yang besar luar biasa itu tidak sanggup melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka sepulang dari situ, setelah menerima perintah solat, maka turunlah Nabi Muhammad SAW sampai ke langit yang ke-6, di mana Nabi Musa alaihissalam berada. Maka ditanya oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Allah memerintahkan kepadaku solat 50 kali sehari semalam. Maka Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, engkau tidak akan sanggup dengan umatmu. Dulu umatku lebih besar-besar badannya, tetapi mereka tidak sanggup. Maka kembali mohon keringanan kepada Allah. Mendengar ucapan Musa, Nabi Muhammad melihat kepada malaikat Jibril.
melihat tatapan Nabi Muhammad, malaikat Jibril pun paham, terserah engkau wahai Muhammad, kalau engkau katakan aku antar, maka diantarlah Nabi Muhammad naik bolak-balik sampai solat itu berjumlah 5 kali sehari semalam. Setelah berjumlah 5 kali, turun kembali Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, bagaimana Muhammad? Sudah Allah kurangi menjadi 5. Kata Nabi Musa, belum bisa, naik kembali, minta keringanan. Maka jawab Nabi Muhammad, ya Musa, aku sudah malu kepada Tuhanku, istahyaitu min Rabbi, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah itu, aku sudah ridho. Maka semenjak itu kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melaksanakan solat wajib 1 kali, maka samalah nilainya dengan 10 kali solat. Maka 5 kali solat sehari semalam itu berjumlah 50 kali kita solat sehari semalam. Dan itulah cara kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mi'raj, naik lebih tinggi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ita pada bahwa ya umat na mi'raj deta setiap hari. Itulah ketika kita melaksanakan solat. Kenapa kita penting mi'raj, Ustaz? Karena memang aslinya kita adalah penduduk langit. Kita bukan penduduk dunia. Aslinya kita adalah penduduk langit, di mana kita dulu tinggal. Kita tinggal na Jolabang, di surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam dulu tinggal di mana? Tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kampung halaman kita yang abadi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena satu hal, kita diturunkan ke dunia. Nanti kalau kita lulus, maka akan dikembalikan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebelum ke sana kita diuji dulu. Maka itulah kenapa Allah turunkan yang berupa namanya syariat Islam. Itulah Al-Qur'anul Karim. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Kenapa Allah turunkan Al-Quranul Karim? Agar tidak ada alasan bagi manusia kelak di hari akhirat untuk mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya tidak tahu. Itulah pentingnya Allah menurunkan Al-Quran. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kelak nanti di hari akhirat Allah mengatakan kamu salah, dan kita dimasukkan ke neraka, padahal Allah belum mengutus Nabi, Allah belum mengutus Rasul, Allah belum menurunkan wahyu. Tentu Allah zalim terhadap hambanya. Maka kata Allah, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak zalim kepada hambanya. Itulah kenapa Allah utus Nabi, Allah utus Rasul, Allah turunkan wahyu, supaya tidak ada alasan bagi manusia kelak di hadapan Allah mengatakan, saya tidak tahu ya Allah. Maka ini berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 165. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rasulan mubassirina wa munzirina li alla yakuna linnas 'alallahi hujjah ba'dar rasul wa kana Allahu azizan hakima. Yang artinya Rasul itu kami utus, kata Allah, mubassirina, memberi kabar gembira. Kabar gembira apa? Kalau hamba-hamba Allah ini mau taat, maka Allah akan balas dengan surga. Kalau tidak mau taat, maka Nabi itu berfungsi sebagai wa munzirin. Apa itu munzirin? Pemberi peringatan. Apa? Kalau tidak mau taat, akan diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagi kita mau masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Mau ashabul yamin atau ashabus simal? Mau tergolong golongan kanan atau golongan kiri? Siapa golongan kanan? Mereka adalah ahlil jannah. Sementara golongan kiri adalah ahlun nar. Tentu kita tidak ingin menjadi ashabus simal. Kita tidak ingin menjadi penghuni neraka. Dan pasti kita ingin menjadi penghuni surga. Kenapa kita tidak ingin menjadi penghuni neraka? Karena Rasulullah mengatakan dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa neraka adalah wa bi'sal masir. Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam neraka ada siksa yang sangat luar biasa. Allah mengatakan seringan-ringan siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala adalah apa, Ayah? Apa seringan-ringan siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala? Dipakaikan 2 sandal yang kalau sandal itu kita pakai, maka melelehlah isi otak kita. Itulah seringan-ringan siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sanggup? Tidak. Maka kalau kita tidak sanggup menanggung betapa perihnya seringan-ringan siksa azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, mari kita beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga Allah hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah katakan dalam surah Ali Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa.
Maka surga hanya diberikan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita mau masuk surga, pegang kunci daripada surga. Apa kunci surga, Ustaz? Takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa setiap khatib naik atas mimbar setiap Jumat, apa kata khatib? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Menunjukkan apa? Betapa pentingnya posisi takwa bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau masuk surga, maka jangan lepaskan takwa. Pegang teguh takwa itu apapun resikonya, meskipun mengorbankan harta, bahkan nyawa dan darah sekalipun tertumpah. Kalau bahasa Inggrisnya mengatakan at all cost, by all means, dengan segala resiko, dengan segala taruhan, maka pertahankan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan korbankan takwamu ayah demi meraih dunia. Jangan korbankan takwamu demi meraih pangkat dan jabatan. Kenapa? Karena hanya takwalah yang menjadi satu-satunya yang bisa menjamin bahwa kita akan menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya bukan Ustadz Maulana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan disebutkan oleh ulama di dalam kitab Raudatul Muttaqin bahwa satu istana di surga adalah besarnya seluas daripada Yaman ke Baghdad. Saya magodang istana mabang di surga seluas daripada Yaman ke Baghdad. Dan satu istana di surga Allah berikan di dalamnya 70.000 pembantu. Nah perlu hojong-jong ayah ngen podoman mi adong membajui ho. Ima saking sonang di surga. Maka kalau mau kita kesenangan yang sesungguhnya, tempatnya hanyalah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini hanya kesenangan sementara. Makanya Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah dunia ini melainkan hanya kehidupan yang bersifat sementara, kehidupan yang menipu, kehidupan imitasi dan KW. Jangan tertipu dengan usia muda, jangan tertipu dengan usia tua, jangan tertipu dengan kesehatan. Orang sehat bisa mati, orang kaya bisa mati, orang miskin bisa mati. Sebagaimana kata lagu itu. Apa kata lagu itu? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua kita akan mati kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak ada yang abadi di dunia ini. Kecantikan, ketampanan, kekayaan, semua hanya bersifat sementara. Sebagaimana kata Deri Sulaiman, cantik sementara, tampan pun sementara, sakit sementara, sehat sementara. Semua hanya bersifat sementara. Apa yang kekal abadi, itulah amal yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkan amal ibadah untuk dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara. Syarat mati tidak harus sakit, syarat mati tidak harus tua. Bahat dia laki nasihat dia tepotang hari ini makehia. Narawa namaruni nakehe rupa nasihati rupa joloke. Maka siapkan diri kita. Kalau Allah memanggil kita kembali menghadap kepadanya, apa amal yang akan kita bawa? Masih siap dong mudah-mudah? Andi kan masih siap. Maka siapkan diri kita, karena Allah bisa memanggil kita kapan saja kembali menghadapnya. Itulah kata Allah dalam surah Al-Hasr ayat 16. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah di hadapan Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk menghadapi hari esok, itu hari akhirat, hari di mana manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis ini sudah. Maka jangan lalai dengan kehidupan dunia. Ulang ko lalai nang uda. Jangan lalai dengan nikmat sehat, jangan lalai dengan nikmat usia muda. Kan? Jangan sampai kita menyesal. Sebagaimana kata lagu itu. Ada lagu ni abang. Ben maju lo nang uda. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sedarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah. Sedarlah diri,
tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Apa lanjutannya? Datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua. Berjuanglah hidup sepanjang zaman, tinggal semua yang dikasihi. Berjuanglah hidup sepanjang zaman. Harta tinggal, rumah tinggal, anak tinggal, istri tinggal, suami tinggal, semua tinggal. Yang dibawa hanyalah amal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang saking jauhnya kita dengan orang-orang yang kita cintai, yang telah terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, alalinmunna uma aralinmunna ayah. Kadang-kadang sampai kita meneteskan air mata karena merasakan kerinduan yang sangat amat dahsyat kepada orang-orang yang kita cintai, yang telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan khawatir, kalau keluarga kita itu yang beriman itu yang meninggal, apa kata mereka? Ya Allah, aqimis saah. Ya Allah, kapan ditegakkan hari kiamat sehingga aku bisa kembali bertemu dengan keluargaku, bertemu dengan anak dan istriku. Itu kalau yang meninggal orang beriman. Bagaimana Ustaz kalau yang meninggal orang yang tidak beriman? Maka mereka akan mengatakan, Ya Allah, la tuqimis saah. Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Di sini saja aku sudah tersiksa. Bagaimana juga kalau nanti ditegakkan hari kiamat? Maka pasti akan lebih tersiksa. Maka pegang teguhlah iman dan takwa kita itu. Terutama ini sudah dekat kepada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa itu bertujuan hanya satu, bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Segala amal ibadah apapun itu, mulai dari salat sunnah duhanya, tahajudnya, witirnya, salat sunnah wudunya, qobliyah subuhnya, infaknya, zakatnya, sedekahnya, wakafnya, menikahnya, semua hanya bertujuan satu, bagaimana agar kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tujuan ni na dong mi. Menunjukkan apa? Pentingnya takwa. Oleh karena itu puasa ini bukan hanya baru kita, tetapi umat-umat sebelum kita juga telah berpuasa. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa dulu Nabi Nuh juga berpuasa. Orang-orang Yahudi di Madinah juga dulu berpuasa. Ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke Madinah, maka dilihat oleh Nabi Muhammad orang-orang penduduk Yahudi di Madinah sedang berpuasa. Maka Nabi bertanya, wahai orang-orang Yahudi Madinah, puasa apa yang sedang kalian lakukan? Maka dijawab oleh orang-orang Yahudi, ya Rasulullah, kami berpuasa pada hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Maka hari inilah yang kami puasai. Maka Nabi menjawab, kalau begitu Musa adalah saudaraku, maka aku lebih berhak berpuasa daripada kalian. Maka semenjak itu Nabi berpuasa sebagaimana berpuasanya kaum Yahudi di Madinah. Itulah puasa yang kita kenal dengan namanya puasa Ayyamul Bid, puasa 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan. Maka orang-orang dulu juga berpuasa. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Ayyaman ma'dudah, puasa ini hanya beberapa hari-hari tertentu, tidak setiap bulan kita puasa Ramadan. Para ulama mengatakan, kenapa Allah tidak menjadikan setiap bulan puasa Ramadan? Agar jiwa dan hati kita tidak merasa bosan. Mulantong mak setiap hari puasa Ramadan, orang ku bosan juga di teteh. Makanya Allah jadikan hanya di bulan Ramadan kita puasa sebulan penuh, tidak di lain hari. Maka nang kon simar sakko abang, nang kon simar sakko kakak ete menghadapi puasa nagot roon. Kita harus riang gembira, karena kata Rasulullah SAW, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ampunan dari Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka persiapkan diri kita menyambut Ramadan. Mula adong 30 hari Ramadan, sanga 29 hari etek nang udah kakak nan tulang. Setiap hari bain asing doana. 30 hari ulang adong nasarupo doana, bain 30 macam doa.
Kemudian apa lagi? Siapkan sedekah infak terbaik kita. Marsidoka setiap hari infak. Berapapun jumlahnya, kita senantiasa berinfak. Kemudian puasa ini dulu awalnya masih bersifat pilihan. Makanya bunyi ayatnya, apa bunyi ayatnya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Maka bagi orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa, dia tidak sakit, tidak musafir, sehat secara fisik, tapi berat mau puasa, kata Allah boleh, tapi ganti dengan membayar fidyah. Dulu puasa ini masih bersifat pilihan awal-awalnya. Makanya bunyi ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi orang-orang yang merasa berat, padahal tidak sakit, tidak musafir, sehat secara fisik, tapi berat mau puasa, maka boleh, kata Allah, tapi diganti dengan membayar fidyah. Begitu kata Allah. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Tapi setelah turun surah Al-Baqarah ayat 185, maka seluruh umat Islam wajib berpuasa tanpa terkecuali, kecuali yang sakit dan musafir. Kalau sakit musafir boleh tidak berpuasa. Di dalam ayat itu Allah tidak menyebutkan sakitnya apa. Marunah hadis ustadznya Allah tidak sebut. Maka sakit apapun boleh tidak berpuasa. Sakit gigi, ya, jangan sakit hati ya. Jadi Allah tidak menyebut jadi sakitnya apa, tapi kalau kita sakit maka boleh kita tidak berpuasa, tapi diganti di hari lain atau dengan membayar fidyah. Maka kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Makanya dulu awal-awal puasa ini juga sangat berat. Kenapa saya katakan berat? Dulu orang berpuasa, kalau sudah masuk waktu Isya kemudian tertidur, maka dia tidak boleh lagi makan dan minum, juga menyentuh suami atau istri. Nah, tola mangan minum be. Asal maduk terpodem dung Isya, tidak boleh makan dan minum, tidak boleh bersentuhan antara suami dan istri. Ima borat nana jol. Maka diturunkan Allah surah Al-Baqarah ayat 186. 186 berarti. Ya, 187. Karena dulu tidak boleh. Kalau malam suami istri tidak boleh. Makanya Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 187. Apa bunyinya? Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bercampur antara suami dan istri. Dulu tidak boleh. Maka nama lakab najolo sahabat Abu Bakar, Umar. Dia namanya Rasulullah. Masih labninya. Nah, terjawab Rasulullah. Maka Allah turunkan ayat ini, Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kalian bercampur antara suami istri di malam hari. Kalian adalah pakaian baginya. Istri adalah pakaian bagi kalian, dan suami adalah pakaian bagi istri, saling menutupi. Maka semenjak itu suami istri boleh sampai menjelang waktu imsak. Begitu juga dengan makan dan minum. Dulu tidak boleh. Makanya sangat berat. Bahkan ada sahabat yang sampai pingsan karena menahan rasa lapar. Umatar po metong dung Isya. Nah, telah makan dan minum be. Sementara itu sandari buat 3 kali jadi mangat kondung Isya. Roa misi. Marpu bo jadi ngot mo mate. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ringankan kepada kita. Makanya Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Mola marun tolana puaso, mola musafir tolana puaso, mola borngin niari tola mangan-mangat kon bope matar podom, bahkan boleh bertemu antara suami dan istri. Sudah diringankan oleh Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak puasa. Isidana tolana puaso. Wanita hamil, menyusui, orang gila, anak kecil. Apa lagi? Yakin na dong isonon. Naung ison nagiot. Jadi orang gila kan? Karena hanya mereka yang boleh tidak berpuasa. Anak kecil, wanita menyusui, orang gila. Tentu kita tidak tergolong kepada itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terakhir saya bacakan di ayat berikutnya Allah mengatakan wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya tentangku, maka kata Allah, katakan aku dekat. Ujibud da'watad da'i jada'an.
aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Maka jangan lupa ayah umat, di bulan Ramadan ini angkat kedua tanganmu, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tahun lalu ada doa-doa yang belum diijabah, ada cita-cita yang belum sampai, maka di saat Ramadan yang akan datang ini, maka ucapkan kembali doa-doa itu. Mudah-mudahan seluruh permintaan kita, seluruh cita-cita kita yang belum sampai diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia boleh saja mengatakan itu mustahil. Mustahil dininya. Silahkan saja manusia berkata mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka jadi, maka dia akan jadi. Ulang lupa berdoa. Buat siapkan doa kita 30 hari, setiap hari berbeda doanya. Karena dong pangidon ni batu Allah, adong keinginan niban sebelum tercapai, maka on masaana umma ayah di bulan Ramadan yang akan datang kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Karena kata malaikat Jibril, alangkah ruginya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampuni Allah dosanya. Maka jaga apa-apa yang bisa membatalkan puasa dan apa-apa yang bisa membatalkan pahala puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya mah penyampaian ngenau urang lobina au mangidang maaf bila ada yang kurang berkenan dan salah. Usikum nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.